Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat sehingga kita masih diberi kekuatan sampai dengan hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita junjung tinggi pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang saya hormati kepada Bapak Saiful Bahri selaku dosen agama di Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh dan teman-teman yang saya banggakan. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan nama saya Alaida Zailami Putri dengan NIM 2101747. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep HAM dalam Islam. Banyak sekali orang berpikir bahwa HAM berasal dari dunia barat, bukan dari Islam. Padahal Islam sudah memperkenalkan terlebih dahulu konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak hak yang paling gigih. Beliau tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Dalam catatan sejarah Islam juga sudah mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut dengan Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Bukti lainnya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM. Nah, dari sejarah-sejarah yang telah ada, dapat kita simpulkan bahwa dunia internasional baru memperkenalkan konsep HAM itu ribuan tahun setelahnya. Dalam perkembangannya, HAM diartikan sebagai sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena dia seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, hingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam teknologi modern, HAM dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat, termasuk juga hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan lainnya. Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, nalar, atau bahkan Tuhan. Mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa HAM merupakan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Menurut Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Sedangkan secara terminologis, hak asasi manusia atau HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalifullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu.
Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Adapun sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyat Al-Khamsah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelima hal pokok tersebut. Yang pertama, Hifza al-Din, yang artinya penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, Hifza al-Mal, yang artinya penghormatan atas harta benda. Yang ketiga, Hifza al-Naf wa al-Ird, yang artinya penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan setiap orang. Yang keempat, Hifza al-Aql, yang artinya penghormatan kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, Hifza al-Nas, yang artinya keharusan untuk menjaga keturunan. Dalam Islam, hak asasi manusia memiliki pengaturan yang sudah diatur. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Tahukah kalian apa hak Allah bagi para hambanya?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW menjawab, "Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Orang-orang yang sudah iyyaka na'bud, maka dia akan mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'azibahu, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia ini, orang-orang yang telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hak asasi kemanusiaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam hak dalam Islam. Yang pertama ada hak hidup. Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara hak lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai kehidupan manusia. Yang kedua ada hak milik. Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan keamanan tetap hak pemilik harta benda bagi setiap manusia. Yang ketiga, ada perlindungan kehormatan. Hak ini melarang kaum muslimin untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Dan yang keempat, ada keamanan dan kesucian kehidupan pribadi. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Di dalam Islam pun masih ada hak-hak lain seperti 1. Perlindungan dari hukuman penjara. 2. Hak untuk memprotes kezaliman. 3. Kebebasan berekspresi. 4. Kebebasan hati nurani dan keyakinan. 5. Kebebasan berserikat. 6. Kebebasan berpindah. 7. Persamaan hak dalam hukum. 8. Hak mendapatkan keadilan. 9. Hak mendapatkan kebutuhan dari manusia. 10. Hak mendapatkan pendidikan. Jika dikaji lagi secara mendalam, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Nggak nyampe.
Dalam surat lain pula, Allah telah memberikan penjelasan yang sangat terang benderang. Contohnya di surat Al-Isra ayat 70. Allah telah menjelaskan yang terkait harkat dan martabat seluruh umat manusia. Setiap manusia telah memiliki hak, harkat, dan martabat asasi yang harus dihormati oleh sesama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tentang konsep HAM dalam Islam. Saya berharap kepada teman-teman untuk mengambil sisi yang baiknya saja dan membuang sisi buruknya. Dari penjelasan saya tentang konsep HAM dalam Islam, kalian bisa menyimpulkan sendiri bahwa konsep HAM dalam Islam itu memang terlebih dahulu berasal dari Islam, bukan dari dunia barat atau dunia internasional lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.